Hai sahabat belajar, apa kabar Anda semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Saya Noni Silvana Kasman, calon guru penggerak angkatan ke-7 dengan fasilitator Pak Suwarno, Pak pengajar praktik Pak Charles Pereira. Kali ini saya akan menjelaskan penerapan aksi nyata modul 1.4 budaya positif dalam bentuk diseminasi pengembasan di sekolah kami SMP Negeri 6 Ambon. Baik sahabat belajar, untuk video sebelumnya itu saya sudah menjelaskan tentang rancangan tindakan untuk aksi nyata. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang lini masa tindakan yang dilakukan pada saat melaksanakan aksi nyata modul 1.4 kami lakukan dalam bentuk diseminasi pengimbasan modul 1.4 budaya positif kepada semua guru yang ada di SMP Negeri 6 Ambon. Dan untuk lini masa pertama, tindakan yang dilakukan adalah bertemu dan berkumpul bersama rekan guru yang termasuk di dalam calon guru penggerak angkatan ke-7 dari sekolah kami untuk membahas dan berkolaborasi merencanakan kegiatan aksi nyata ini. Untuk lini masa kedua, tindakan yang dilakukan adalah bertemu dan meminta izin dari kepala sekolah untuk melaksanakan diseminasi budaya positif serta keyakinan kelas. Lini masa ketiga, tindakan yang dilakukan yakni melakukan diseminasi melalui pengembasan modul 1 budaya positif terhadap rekan-rekan guru di sekolah. Terima kasih sudah hadir di sini untuk mendukung kemenang punya kegiatan pengembasan guru penggerak untuk modul yang pertama ini. Ya, kali ini kita akan menjelaskan tentang disiplin positif. Ya, dengan tujuan pembelajaran khusus ini yang pertama menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungan sekolah serta kaitan dengan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Ya. Bapak Ibu, biasanya kalau kita mendengar kata disiplin, itu berarti kita berpikir bahwa disiplin itu adalah sesuatu yang aturannya yang harus dipatuhi, suatu peraturan. Nah, dan disiplin itu juga sering dihubungkan dengan hukuman. Jadi kalau misalnya anak didik kita tidak disiplin, maka akan diberi hukuman. Misalnya, hey, kalau misalnya kamu terlambat lagi, kamu tidak boleh masuk kelas. Nah, seperti itu. Padahal sebenarnya itu adalah cara-cara yang salah. Nah, nanti kita akan kenal dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan di sini adalah hukuman. Ya, nah, ini filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yaitu menutup segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, pendidikan adalah upaya untuk memerdekakan manusia, baik secara lahiriah maupun secara batin. Sehingga dalam kegiatan pembelajaran pun sebagai seorang pendidik, kita harus mengimplementasikan pengajaran yang memerdekakan anak. Memerdekakan anak di sini berarti bukan anak itu dia belajar dengan sesuka-sesukanya dia saja. Tapi memerdekakan anak di sini adalah harus disiplin yang kuat. Sesuai dengan Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-discipline. Self-discipline itu artinya disiplin diri dan yang keluar dari diri sendiri, motivasi, instruksi. Nah, disiplin yang datang dari ketum punya kesadaran diri sendiri. Ya. Misalnya kalau sudah disampaikan bahwa Bapak Ibu besok
berarti besok harus sebelum jam 11 harus sudah ada. Atau misalnya kalau kita punya jam pembelajaran besok pagi itu jam 7 berarti harus lebih awal. Jangan seperti yang biasanya kalau ini jaga sampaikan di grup, Bapak Ibu semangat ya, besok yang sekolah pagi harus datang lebih awal. Nah itu yang dinamakan dengan motivasi ekstrinsik dari luar, dari pihak luar. Ya seperti itu. Lanjut Ibu. Nah, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Yang tadi kita bilang itu disiplin diri, disiplin yang datang dari atau punya kesadaran diri sendiri. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar adalah merdeka ikut garuanya doramu lespasi pangre ikuga kuasa mandiri priaga. Artinya bahwa merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kayak gitu. Kemudian disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri. Jadi kita sendiri yang mengontrol diri kita. Dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Untuk menciptakan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Artinya bahwa kalau di dalam proses pembelajaran itu kan biasanya ada sistem memberi penghargaan. Jadi kalau guru bilang begini, anak-anak, kalau kamu mengerjakan tugas ini tepat waktu, saya akan memberikan kamu hadiah. Satu orang Rp50.000. Nah, jadi target bahwa harus mendapatkan Rp5.000. Jadi anak-anak harus cepat bekerja, selesaikan punya pekerjaan. Itu berarti itu bukan karena ada disiplin, tapi karena ada target, ada sesuatu yang diharapkan begitu. Menurut Diani Gosen dalam bukunya Restructuring Schooling Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Yang tadi kita bilang karena ada hukuman. Nah, contoh yang paling konkret misalnya terkadang guru ataupun BK biasanya kalau rapat itu paling takut padahal terlambat karena takutnya sampai kepala sekolah yang itu dibunuh sudah terlambat. Nah, seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi mau melakukan disiplin itu karena ada imbalan, karena ada penghargaan. Padahal kalau mau disiplin itu harus secara intrinsik dalam diri sendiri. Contoh kayak tadi kita kasih contoh untuk anak-anak, mau mendapatkan uang berarti harus disiplin. Padahal sebenarnya itu tidak boleh. Nah, contoh di dalam kelas, sebagai guru kita tidak seharusnya seperti begitu. Kalau belajar, jangan mengiming-imingi anak. Misalnya kalau soal nomor 1 bisa diselesaikan, ibu guru kasih gula-gula. Nah, padahal itu sebenarnya tidak boleh. Seharusnya kalau nomor 1 bisa diselesaikan, ibu guru kasih apresiasi. Ya, good, bagus. Dia bisa selesaikan pekerjaan ini dengan baik, seperti itu. Yang terakhir, untuk menjadi manusia, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, artinya bahwa orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila mereka melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakin dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yang ini tersebut. Oke, nah jadi tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi
baik dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin saya bisa jelaskan. Terima kasih Bapak Ibu. Ini masa keempat, tindakan yang dilakukan adalah melakukan keyakinan kelas. Di sini penerapan keyakinan kelas ini saya lakukan pada 2 kelas. Yang pertama itu adalah kelas 714. Demikianlah yang dapat saya jelaskan tentang penerapan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan memberikan kita semangat untuk lebih baik lagi. Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih. Terimalah salam kita, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.